Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan, sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, perkenalkan dulu, sudah kenal ya semuanya? Belum Bu Guru. Nah, perkenalkan nama saya Enda Rofida, EBP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif, yaitu diseminasi modul 1.4. Nah, di sini perkenalkan dengan Bapak Fasil saya, yaitu Theophilus Budi Utama, dan Ibu PP saya, Ibu Karisma Lestari, dan saya sendiri, yaitu Enda Rofida. Nah, materi yang akan saya sampaikan ada dua, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga distribusi. Sebelum kita mulai materinya, kita ice breaking dulu. Biar enggak stres, tadi kan sudah mendengarkan materinya Budian. Berdiri tadi. Ice breaking. Enggak berdiri. Badan turun. Tidak, itu bukan ice breaking. Ya. Ya, dengarkan. Saya punya clue, ya. Kalau Pak Guru berkata, nah, petunjuknya Pak Guru berkata, nah, jadi apa yang dikatakan Pak Guru nanti, panjenengan semua ikutkan. Jadi clue-nya Pak Gurunya di sini. Nah, kata Pak Guru. Nah, sudah deh? Siap? Nah, Pak Guru berkata, pegang hidung. Pegang hidung. Hidungnya kenapa? Pegang aku betanar. Ya, Pak Guru berkata, pegang telinga. Pegang telinga. Pak Guru berkata, pegang mulut. Mulut. Suruh nutup ya. Pak Guru berkata, pegang mata. Nah, ya. Pak Guru berkata, pegang kepala. Nah, tepuk tangan. Nah, Udah boleh tepuk tangan. berarti tidak konsentrasi. Dulunya tadi apa? Pak Guru berkata. Pak Guru berkata. Nah, sudah konsentrasi? Sudah enggak ngantuk? Sudah. Sudah. Ayo, sekarang kita mulai materinya. Lanjut, ya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Enda adalah guru kelas 5 SDN Kedungrejo. Bu Enda bingung karena mempunyai seorang murid yang selalu mengganggu temannya. Walaupun sudah diterapkan tentang budaya positif, masih saja dia melanggar. Dia adalah Sofyan. Sofyan selalu mengganggu temannya dengan selalu meminta paksa bekal atau makanan kepada temannya. Dia meminta setiap hari. Kalau tidak diberikan, Sofyan tidak segan menyakiti temannya. Tidak segan menyakiti temannya tadi, sehingga murid yang lain melapor kepada Bu Enda. Mengapa Sofyan melakukan hal itu? Nah, dari pertanyaan pemantik ini, adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab? Mengapa Sofyan kok melakukan hal itu kepada temannya? Coba Pak, orangnya apakah bisa menjawab? Pak. Ya. Anak pinter aja. Kenapa Sofyan melakukan mengganggu temannya? Ya mungkin karena Sofyan merasa tidak tercukupi dari orang tuanya. Sangat
sehingga dia meminta atau membantu teman-temannya seperti meminta bekal atau meminta makanan dari temannya. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Tony. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nanya? Mungkin Sofyan cari perhatian dari temannya. Cari perhatian. Ya, tepuk tangan dulu buat Bu Putri, cari perhatian. Ya. Kita simpan dulu pertanyaan ini. Lanjut duitnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bermacam-macam. Next picture. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah, dari bertahan hidup, apa sih bertahan hidup? Bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, next. Nah, di sini dari 5 kebutuhan dasar tadi, yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis bebas bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, coba dari kebutuhan yang pertama, kira-kira Sofyan tadi masuk kebutuhannya mana? Kebutuhan hidup, Makanan. makanan. Ya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, mengapa kok bertahan hidup? Kok tidak penguasaan atau yang lainnya? Karena sejatinya manusia itu atau makhluk hidup itu untuk bertahan hidup yaitu dengan cara makan. Ya. Kalau tidak makan berarti Musnah. ya. Ya. Jadi kejadian yang dialami dari pertanyaan pemangkit tadi sudah bisa dijawab ya Bapak Ibu, yaitu yang dibutuhkan Sofyan yaitu kebutuhan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian
bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, biasanya kalau kebutuhan kasih sayang ini biasanya kalau di kelas rendah atau kelas kecil itu anak-anak sering mencari perhatian supaya Pak Guru, Bu Gurunya memperhatikan. Kadang ada lagi suatu peristiwa karena di rumah dia tidak pernah diperhatikan orang tuanya, maka di sekolah mereka akan mencari perhatian. Banyak cara, biasanya ada yang selalu menggoda temannya, ada yang suka usil. Nah, itu salah satu bentuk mereka untuk mencari suatu perhatian. Next weekend. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Contohnya apa? Kalau penguasaan, biasanya apa yang dilakukan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan ini? Membuli. Yang ketiga, biasanya apa yang bisa dilakukan? Yaitu salah satunya adalah mengajak atau membuli teman yang lebih lemah untuk berkuasa di kelas itu. Ya. Ya. Pinter ya? Pinter, keren. Tepuk tangan dulu untuk Pak Tony. Ya. Pakai pangan nanti. Ya. Jadi kebutuhan penguasaan itu biasanya anak itu sering menjadi penguasa di kelasnya. Nah, sok jagoan. Ya, biasa yang sering dilakukan yang lagi viral saat ini yaitu dengan bahasa bullying. Ya. Itu yang sering dilakukan anak-anak. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya. Jadi dari kebutuhan kebebasan itu kadang anak-anak sering kalau di dalam kelas saat pembelajaran itu anak-anak kadang sering bosan. Nah, mengapa kok terjadi bosan di dalam kelas? Mungkin karena pembelajaran yang monoton pertama. Ada yang mau menambahkan lagi? Dia pilih keluar. Ya. Ada lagi? Widi? Karena mungkin lihat temannya bermain sendiri, jadi mau ikutan. Ya. Jadi kebebasan itu kadang anak-anak yang sama tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua, yaitu karena pembelajaran yang monoton, kurang menarik. Karena anak-anak itu karakternya bermacam-macam. Ada
Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat. Ya, itu. Jadi kadang anak-anak itu makanya mengapa sih kok kalau sudah belajar sebentar saja mereka sudah bosan di dalam kelas. Ya, karena kebutuhan mereka berbeda-beda dari segi pembelajarannya. Next, Bunda. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, itu kesenangan. Nah, jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama tadi apa? Bertahan hidup. Yang kedua, Kasih sayang. kasih sayang. Yang ketiga, Penguasaan. Perhatian. perhatian, Senangan. senangan. Kekuasaan. Yang satu, kekuasaan. Ya, jadi itu ya, kebutuhan dasar manusia itu. Coba kita bayangkan kalau kita tidak melaksanakan yang kelima ini. Misal ini 5 kita tidak lakukan, bagaimana hidup kita? Hampa. Stres. Hampa. Stres. Ya setuju. Ya, jadi semua itu berkaitan. Kita butuh makan, kita butuh untuk diakui oleh orang lain. Ya, kita juga butuh untuk penguasaan. Ya, kita butuh untuk apa lagi? Kebebasan. Kita juga butuh kesenangan. Coba kalau ibu-ibu ini dalam 1 bulan tidak belanja, bagaimana perasaannya? Oh, ya boleh. Bagaimana perasaannya kalau dalam 1 bulan ini tidak belanja, tidak shopping? Belum. Ya, Mama ini. ya, jadi butuh, ya, kita butuh. Jadi kelima itu saling berkaitan, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tidak boleh, misalnya kita keempat ini kita penuhi, tapi 1 tidak kita penuhi. Tidak imbang, tidak lengkap. Ya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia semuanya harus terpenuhi. Next. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa itu? Kesenangan. Ya. Lalu yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin bu guru saja. Kebutuhan apa? Ayo, Kebebasan. siapa yang mau menjawab? Itu kebebasan. Kebutuhan apa kira-kira? Kebebasan. Aku bosan. Kebebasan.
Ayo, Kebebasan. kebebasan. Ya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Itu termasuk kebutuhan kebebasan. Yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebebasan. Kebutuhan apa? Ada yang masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Itu termasuk kebutuhan kebebasan. Yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebebasan. Kebutuhan apa? Ada yang bisa jawab? Siapa? Pak Sukron mau jawab? Dia mau jawab, Fadli jawab. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ya. Itu kasih sayang. Benar tak ya? Coba buka lagi. Ayo. Buka lagi. Kembali ke awal. Apa sih? Ayo. Kebebasannya? Penguasaan. Tidak, bukan. Semangat. Kesenangan. Kalau saya kasih Apa tadi sayang. jawabanmu? Apa tadi? Kasih sayang. Kebebasan. Penguasaan. Pak. Ayo. Termasuk apa? Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Enggak, kasih sayang. Kebebasan. Ya, Ya. kebebasan. Kebutuhan kebebasan. Ya, lanjut. Coba sebelum kita ke 5 posisi kontrol dari yang di depan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia, masih bingung untuk mengelompokkan mana yang kebutuhan dasar kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup? Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, saya lanjut ke berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelumnya saya mau tanya, kira-kira selama ini panjenengan sedanten itu ada di posisi mana? Yang sering Anda lakukan selama ini itu ada Nyatanya, Pak. Teman. Mas, pakai teman. hukum. Manager. Manajer. Mana kayak gitu saya. Bisa teman, bisa manajer. Teman bisa manajer. Nah, next. Di sini ada apa? Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Sekarang yang pertama tadi dari kontrol luar. Motivasi guru berbuat, menghindari hukuman penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, membuat orang bersalah, membuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu kata-kata yang digunakan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan
hasil dari penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, kata-kataan dengan kaitan dengan berkualitas, yaitu yang penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sedangkan pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Merasa bersalah, maafkan saya. Dampak pada murid mengulang kesalahan, sedangkan merasa bersalah, merasa rendah diri. Itu dari identitas yang gagal. Sedangkan identitas berhasil atau sukses dari kontrol luar, yaitu ada teman dan pemantau. Dari segi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan dari segi pemantau, menghubung dan mengukur. Menghitung dan mengukur ya dari segi pemantau. Sedangkan guru berkata, dari segi teman, ayolah lakukan demi ibu. Merasa kamu tidak masa kamu tidak mau. Ingat ibu tidak pernah bantu. Sedangkan segi pemantau, apa peraturannya? Nah, sekarang yang keempat, kaitan dengan dunia berkualitas dari segi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan dari segi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Sedangkan dari pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid yang dari teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Dari pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dari segi identitas sukses dari segi luar. Sekarang identitas berhasil dari kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Yang pertama, guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Dari segi hasil, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dari segi murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari tabel ini, ketiga identitas, dari identitas gagal, berhasil dari luar dan dari diri. Kira-kira mana yang paling baik? Yang kita lakukan itu yang mana yang harus kita lakukan? Bapak Ibu? Manager. Ya. Jadi guru itu harus menjadi manajer, bukan jadi penghukum, bukan jadi untuk membuat siswa atau murid kita merasa bersalah. Nah, next.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kan sudah saya mau angkat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak tahu apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi hubungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf, ya, Bu. Maaf sekali. Nah, dari dua video ini, yang pertama tadi video penghukum, sedangkan yang kedua Merasa bersalah. merasa bersalah. Kira-kira apa perbedaan dari penghukum dan merasa bersalah? Apa? Kalau penghukum itu lebih guru itu suaranya keras, tidak memberi kesempatan siswa untuk membela diri. Jadi keputusan di gurunya. Kalau sudah bersalah, Dari dua video ini, yang pertama tadi video penghukum, sedangkan yang kedua Merasa bersalah. merasa bersalah. Kira-kira apa perbedaan dari penghukum dan merasa bersalah? Apa? kalau penghukum itu lebih guru itu suaranya keras, tidak memberi kesempatan siswa untuk membela diri. Jadi keputusan di gurunya. Kalau sudah bersalah, ya itu harus dilakukan. Tadi dihukum itu langsung diberi hukuman, guru memberi ucapan yang keras, tidak mau mendengarkan alasan apapun seperti itu. Terima kasih. Saya bersalah. Kalau yang merasa bersalah itu guru menekan psikologi siswa. Jadi kita membuat siswa itu harus merasa kasihan dengan gurunya. Jadi kita tekan psikologisnya mereka dan mereka merasa bersalah. Ya. Tepuk tangan dulu buat kita dulu. Ya. Jadi kalau penghukum, di posisi penghukum itu guru itu merasa dia yang paling benar tanpa harus mendengarkan alasan dari murid kita mengapa dia melakukan kesalahan itu. Kalau sedangkan di posisi kedua merasa bersalah, murid itu ditekankan seolah-olah dia itu benar-benar salah, merasa bersalah karena nanti imbasnya kepada gurunya, dampaknya kepada gurunya. Nah, next, berikutnya kita lihat lagi video selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis guru saya lupa bangunkan saya, Bu.
Bisa, Bu. Sudah di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les aja. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Karen sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Aduh, itu lucu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren pemegang alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah, Bapak Ibu sudah melihat tadi videonya. Lagi. Nah, di sini yang sering terlambat siapa ini? Naren. Ya, jadi Naren itu setiap hari langganan terlambat. Nah, dari yang posisi yang ketiga, 4 dan 5. Dari yang ketiga dulu, posisi yang ketiga tadi sebagai teman. Apa bedanya dari segi posisi teman tadi? Mungkin dari perkataan gurunya. Perkataan gurunya ini memang agak sedikit lebih halus. Seakan-akan kita gurunya itu sebagai temannya. Ya, jadi kalau kita posisikan diri kita sebagai teman pada murid kita, maka anak-anak lebih terbuka sama kita. Kita juga lebih tahu apa sih yang dibutuhkan mereka, apa sih yang mereka inginkan. Nah, itu kalau kita di posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Sedangkan di posisi keempat tadi sebagai apa tadi? Yang keempat, pemantau. Ya, jadi guru tugasnya memantau. Nah, sedangkan yang di kelima yaitu sebagai manajer. Dari kelima segi posisi kontrol,
posisi mana yang kita lakukan sebagai manajer. sebagai manajer? Ya, kita harus menjadi sebagai manajer. Ya, jadi untuk guru itu seharusnya kita menjadi manajer. Ya, kita tidak harus tidak langsung menyalahkan atau menghukum siswa, tapi kita gali dulu mengapa mereka melakukan itu. Apa sih yang kurang dari mereka? Nah, itu. Next. Langsung. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dari kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka penghukumnya yaitu hormat pada bendera selama 1 jam dan membuat merasa bersalah, yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu kata-kata yang kalau kita ucapkan ketika kita berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Next. Ketika kita ada di posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu yang kita ucapkan ketika kita ada di posisi teman. Sedangkan di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ketika kita di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita cari dulu mengapa mereka melakukan itu. Kesalahan itu mereka lakukan itu apa sebabnya? Tidak langsung kita hukum mereka. Dari posisi kelima, posisi kontrol ini, apa ada yang dipertanyakan? Ya. Jadi dari penerapan 5 posisi kontrol guru ini, apakah Bapak Ibu ada yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut. Nah, sudah. Ayolah lakukan demi ibu dulu. Ibu juga sering menolong kamu. Kira-kira ini di posisi mana ini? Membuat bersalah. Pembuat bersalah. Next. Ibu lelah dengan kenakalanmu. Ibu stres. Memang bersalah juga. Membuat bersalah. Next. Apa peraturannya? Manajer. Pemantau karena pemantau selalu menunjukkan peraturan. Iya. Apa peraturannya? Ini ada di posisi pemantau. Next. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan penghukum. Next. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Ini ada di posisi manajer. Next. Nah, sekarang kita beralih ke materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Sebelum dilanjutkan, coba apa sudah ngantuk? Ngantuk. Ya, lanjut. Ya, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ya, segitiga restitusi adalah cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki
memperbaiki diri dalam mewujudkan disiplin diri. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara-cara yang untuk memperbaiki diri. Itu segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, apa sih menstabilkan identitas itu? Ada yang tahu? Memberi keseimbangan, menyeimbangkan, menstabilkan artinya ada keseimbangan. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, maka guru mengambil langkah menstabilkan identitas itu adalah menyeimbangkan bahwa ada kata-kata yang seperti ini. Memang semua anak atau orang itu bisa melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta oh kamu salah, tidak, tapi harus ada keseimbangan dengan kata-kata. Semua orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Enggak sih? Nggak salah ya. Validasi itu ya. Ya, menstabilkan identitas, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu menstabilkan identitas. Nah, sedangkan yang validasi tindakan yang salah, yaitu proses pengakuan atau pengesahan atas tindakan yang sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Itu validasi tindakan yang salah. Tahapan yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Ada yang bisa bantu apa sih menanyakan keyakinan? Ya, ya. Iya, iya. Jadi menanyakan kembali, mencari informasi dari anak. Iya, menggali kembali kesadaran anak atas kesalahannya. Ya, menanyakan keyakinan itu menjadi kesadaran anak tentang suatu kesalahan yang telah dia lakukan. Keyakinan apa yang sudah dia kerjakan atau dia lakukan. Ya. Next. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Nah, ini kata-kata ketika kita menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata ketika kita menstabilkan identitas. Next. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang
penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Ini kata-kata yang kita gunakan ketika menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Menjadi orang yang seperti apa? Jadi segitiga restitusi tadi ada yang ditanyakan. Apa sudah paham? Sudah. Ya. Di ujung materi ini kita refleksi kembali dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini? Siapa yang mau menjawab? Tidak bersuara. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan desiminasi tadi itu saya termotivasi untuk belajar lagi, untuk menjadi guru yang sebagai manajer, jadi kita bisa memperhatikan siswa lebih baik lagi. Dan untuk segitiga restitusi tadi, restitusi, mohon maaf, jadi kita bisa belajar lagi untuk kegiatan segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Ya, anak dulu ya, kelas buat meja. Sekarang dari Pak Umi. Bapak Ibu. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini? Siapa yang mau menjawab? Tidak bersuara. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan desiminasi tadi itu saya termotivasi untuk belajar lagi, untuk menjadi guru yang sebagai manajer, jadi kita bisa memperhatikan siswa lebih baik lagi. Dan untuk segitiga restitusi tadi, restitusi, mohon maaf, jadi kita bisa belajar lagi untuk kegiatan segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Ya, anak dulu ya, kelas buat meja. Sekarang dari Pak Umi. Bapak Ibu. Yang kedua, apa impian Anda terhadap sekolah ini? Ini jadi apa sekolah itu? Inginnya lebih maju dalam belajarnya, kegiatannya juga seperti kegiatan seperti SD yang lain. Jadi Kak Bu ini impiannya untuk menjadikan sekolah SD Rejo menjadi lebih maju. Nah, kita samakan sekolah kita dengan SD yang ada di bawah. Meskipun kita di ujung, tapi kita tidak kalah baiknya dengan yang ada di bawah. Jadi materi ini cukup sampai di sini, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mari kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Kalau selama ini saya sendiri juga sering menjadi di penghukum, bukan manajer. Jadi setelah kita mempelajari ini, mari kita memperbaiki untuk kita bisa menjadi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Bisa kesini juga enggak? Tidak dapat langsung ditutup aja. Tapi Yang saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya
Akbar, terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam